Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah Lamborghini Huracan yang paling ekstrim yang masih bisa Anda gunakan di jalan raya. Inilah Lamborghini Huracan STO. Saya punya banyak pengalaman manis dengan Lamborghini Huracan. Pada saat tahun 2016 saya sempat diundang ke Taiwan untuk mencoba Lamborghini Huracan versi yang rear wheel drive-nya. Dan kemudian bahkan di 2015 saya pernah diajak teman saya untuk balap di Malaysia menggunakan Lamborghini Huracan Super Trofeo. Tapi harus diakui bahwa sekarang kan sports car-nya Lamborghini itu ada dua yang dijual massal, Lamborghini Aventador dan Lamborghini Huracan untuk versi V10-nya. Lamborghini Huracan yang standar itu supercar Lamborghini yang masih enak lah dipakai harian. Perpindahan giginya halus gitu ya, walaupun tetap ganas tenaganya tapi masih enak. Nah itu kadang-kadang untuk sebuah Lamborghini terasa agak soft, Huracan standar itu. Tapi yang di sebelah saya ini adalah Lamborghini Huracan yang paling dekat ke versi balapnya. Makanya namanya STO, Super Trofeo. Super Trofeo itu seperti ajang balap mereka, Lamborghini Super Trofeo. O-nya adalah omologato atau bahasa Inggrisnya adalah homologation. Jadi benar-benar 3 huruf yang kepanjangannya itu sangat dekat dengan terminologi di dunia balap. Dan memang ini adalah Lamborghini Huracan yang paling track fokus. Dan mobil ini available di Evans Motor. Lihat ini, saya ini nggak janjian ya sama Evans Motor. Kebetulan aja ini saya pakai baju yang warnanya hijau tua. Dan ini warnanya, ini mungkin warna Lamborghini yang paling militer ya, warna hijau tua doff. Keren sekali. Tapi warna bukan hal yang paling spesial dari STO. Tapi STO ini seperti tadi saya bilang adalah yang paling track fokus. Jadi banyak perbedaannya dengan Lamborghini Huracan biasa. Oke, Huracan biasa itu dari 2014 sampai 2019. 2019 mereka facelift, kemudian mereka sebut sebagai Huracan Evo. Tapi dibandingkan Huracan Evo pun ini banyak sekali perbedaannya. Kita lihat ini sekarang ada 2 buah air scope yang ini fungsinya untuk mendinginkan sistem mobil termasuk sistem remnya, yang remnya juga istimewa nanti akan kita lihat. Kemudian ini bagian depannya, bumper splitter dan aerodynamic package di depan ini juga ekstrim dan agresif sekali. Ini benar-benar untuk mendinginkan semua, tidak ada lubang palsu. Dan ini justru uniknya ya, ini jadi lebih mudah ditempatkan plat nomor di sini dibanding Huracan biasa yang dia lebih smooth garisnya, karena di sini ada bidang yang bisa diletakkan plat nomor, walaupun akan sedikit mengurangi udara yang mendinginkan radiator. Mungkin kalau misalnya Anda track day menggunakan mobil ini, karena mobil ini idenya adalah bukan untuk dipakai sehari-hari, tapi ini adalah mobil yang untuk event-event spesial termasuk mungkin track day. Nah ini plat nomornya bisa dicopot untuk memaksimalkan pendinginan. Nah kemudian ini velg standarnya 20 inci, forged aluminium dan single bolt. Jadi dia bukan yang bautnya itu banyak, tapi bautnya hanya satu. Ini benar-benar teknologi yang hanya dipakai di dunia balap biasanya. Kenapa di dunia balap pakai ini? Supaya cepat penggantian bannya, hanya satu baut saja, kemudian bisa langsung dipasang velgnya. Carbon ceramic brake itu sebenarnya standar di seluruh line up Huracan, kecuali yang paling basicnya ya, yang two wheel drive versionnya yang paling basic itu bukan ceramic brake. Tapi ceramic brake yang di Huracan STO ini lebih besar lagi sampai 390 mm di depan dan dengan bahan yang lebih spesial, yang lebih tahan panas lagi.
Mereka bilang ini teknologinya diambil dari F1, walaupun sebenarnya Lamborghini nggak turun di F1 ya sekarang. Tapi at least mereka ambil sejumlah teknologi balap untuk membuat remnya lebih pakem lagi dan lebih tahan lama ketika dibawa ke tracknya. Nah, kemudian ini mobil yang namanya supercar kan pasti rendah. Tapi untuk unit yang ini sudah diberi option untuk menaik turunkan suspensi sehingga ya lumayan aman lah kalau misalnya ngelewatin polisi tidur. Kemudian perbedaan berikutnya di sini. Di sini ada dry carbon materialnya dan ini adalah untuk mengeluarkan hawa panas dari sini juga, dari rem ini juga bisa mengeluarkan hawa panasnya dari sini. Kemudian ini lihat. Ini beda dengan Huracan biasa dan di sini juga ada siripnya dan ada ini lagi. Lubang udara lagi. Serta yang paling menyolok adalah ini, air scoop di atas atap dan ini langsung memberikan udaranya masuk ke mesin, jadi ke ruang mesin. Dan ini ruang mesinnya juga bersirip-sirip seperti ini. Serta wing belakang yang sangat besar, serta di sini Anda juga bisa lihat bumper dan diffusernya benar-benar seperti mobil balap. Ditambah lagi ada tulisan STO di bagian-bagian besinya. Ini benar-benar keren sekali mobilnya dan langsung di Huracan STO ini terasa bahwa Huracan benar-benar semakin layak menyandang badge Lamborghini. Karena Lamborghini itu tidak boleh soft. Lamborghini itu liar. Lamborghini itu brutal. Dan ini ada sirip juga di sini, dry carbon. Dan ini wingnya ini bisa Anda atur-atur sesuai dengan karakter tracknya menggunakan kunci L sederhana. Nah ini bisa diatur-atur. Tapi dengan semua aero package ini, mobil ini menghasilkan 53% downforce lebih banyak dibandingkan Lamborghini Huracan Performante. Dan itu membuat mobil ini akan semakin lengket di track, tapi memang top speednya tidak setinggi top speed yang dimiliki oleh Huracan Performante. Huracan Performante itu bisa 325 km per jam, sedangkan mobil ini hanya sekitar 310 km per jam. Tetap aja kencang. Kemudian di kanan dan di kiri juga ada air scoop juga, ini untuk mendinginkan radiator oli kelihatannya nih di sini. Dan yang sangat berbeda juga mekanisme pembukaan mesinnya. Jadi kalau misalnya di Huracan biasa itu kita tinggal pencet tombol di dalam dan kemudian kap mesinnya di belakang ini bisa membuka dengan mekanisme hidrolis. Tapi di sini tidak. Di sini Anda kunci itu dapat dua. Satu kunci standar dan satu kunci yang unik seperti ini. Nah ini kunci untuk membuka. Nah ini kita buka seperti ini. Kemudian di samping sana juga kita buka. Oke, kemudian kita pencet. Nah, dia membuka seperti ini. Nah, ini tidak bisa langsung dibuka. Anda butuh 3 orang. Satu di kanan, satu di kiri, dan satu di belakang. Karena ini akan diangkat, kemudian digeser, kemudian diangkat sepenuhnya. Kap itu baru Anda bisa punya akses ke dalam mesinnya. Nggak berani ngambil resiko, udah saya biarkan aja. Toh dari sini juga mesinnya kelihatan. Ini mesinnya V10 5200 cc. Kalau di Huracan standar itu di 610 HP tenaganya, tapi ini di 640 HP. Jadi lebih tinggi 30 HP dan dia tidak lagi all wheel drive. Karena ini adalah yang paling track fokus dan Lamborghini Super Trofeo itu rear wheel drive. Jadi mobil ini hanya rear wheel drive. Jadi kalau misalnya Anda beli mobil ini, kemudian Anda mau nikmati di jalan, tapi kalau jalannya lumayan licin atau hujan, jangan matikan traction control karena ini akan sangat-sangat liar. Tapi untuk track dengan konfigurasi penggerak belakang, maka pengendaliannya akan sangat natural dan akan sangat enak ketika dipakai di track. Nah, tapi memang ada pengorbanannya, karena mobil ketika dibuat yang lebih track fokus pasti ada pengorbanannya.
Karena aero ini terutama yang di kap depan ini besar sekali, maka kapasitas bagasinya berkurang. Lagi-lagi cara membukanya beda. Kalau di Huracan biasa ya kita tinggal pencet tombol, kita tinggal angkat, kita bisa masukkan bagasi ada 100 liter di depan. Tapi di sini kita kembali memakai kunci yang tadi untuk memutar dan kita pencet. Nah, di kiri juga. Di kiri juga. Kemudian kita pencet. Nah, sekarang bisa dibuka, tapi ini bisa dibuka, tapi tidak bisa sendiri bukanya. Bukanya juga dua orang, kanan dan kiri. Nah, ini minta bantuan Abel. Pelan-pelan, ini carbon fiber semua. Dah, makasih Bel. Nah, Anda lihat karena skop udara ini, yang ini juga langsung buat mendinginkan radiator. Itu space dari 100 liter itu berkurang jadi hanya 38 liter. Yang nggak tahu ini bisa diisi, ya memang nggak perlu ada tempat banyak kalau mobil itu sudah dekat ke mobil balap. Tapi lihat ini, carbon fiber. Bahkan faktanya 75% bodi mobil ini dibuat dari carbon fiber, yang itu membuat dia lebih enteng dibandingkan Huracan biasa. Sekarang kita tutup lagi. Tapi ini keren banget ya, keren banget tampilannya kalau lagi dibuka seperti ini, sangar gitu. Nah sekarang kita akan dengerin suara mesinnya. Karena berbeda dengan kebanyakan mobil-mobil sport atau supercar lainnya, Huracan STO ini tidak dilengkapi dengan soft limiter, jadi kita bisa rev sampai red line. Kita akan bicarakan interiornya nanti, tapi kita akan start dulu. Ini saya selalu suka ya model startnya Lamborghini itu kayak mau ngeluncurin misil gitu di sini. Oke. Langsung keluar peringatan pertama itu fasten seat belt. Padahal belum jalan aja udah langsung disuruh pakai seat belt. Oke. Nah ini ada 3 mode. Ada STO, ada Trofeo, ada Pioggia. STO ini kalau kita jalan normal di jalan. Tapi kalau kita mau yang lebih ekstrim atau kita ke track, kita ke Trofeo. Suara mesinnya langsung berubah. Tapi ini untuk track kering. Kalau Pioggia itu untuk track basah, wet performance. Oke, kita masuk di Trofeo, AC. Ini untuk yang mesinnya. AC kita masuk dulu. Oke. Ternyata dia ada soft limiternya, tapi soft limiternya itu ada di 6000 rpm. Jadi ini soft limiter yang cukup tinggi gitu ya. Wow, suaranya itu meledak-ledak di belakang. Bener-bener ini mirip banget suaranya sama Huracan Super Trofeo balap yang pernah saya bawa. Bener-bener suaranya keren. Oke, sekarang kita akan ngomong interiornya ya. Jadi khasnya Lamborghini, kita duduknya rendah, atapnya rendah, jadi kacanya pipih landai sekali ke depan. Visibilitas itu bener-bener sedikit gitu, tapi ya nggak masalah. Tapi visibilitas ke belakang hampir tidak ada. Untung aja ada sirip-sirip itu. Kalau misalnya sirip-sirip itu nggak ada, kita nggak bisa ngelihat sama sekali ke belakang. Nah sirip-sirip itu masih bisa sedikit lah ngelihat ke belakang. Posisi nyetir jangan ditanya, ini benar-benar seperti mobil balap. Dan maju mundurnya walaupun dia manual, tapi ini keren sekali tuas maju mundurnya. Dan kursinya ini sebenarnya bukan kursi yang paling balap dari STO ya. Ada lagi yang lebih balap dari sini, yang benar-benar bucket seat. Yang ini masih bisa di reclining.
Jadi dan dia bahannya juga Alcantara hitam, abu-abu dan merah. Ini masih tetap terasa mencengkram ya, tapi karena dia bisa reclining jadi lebih fleksibel lah. Tapi kalau untuk yang track bener itu pakai yang bener-bener bucket seat. Oh, ternyata ini tiba-tiba rev limiternya berpindah ke 8.500. Jadi ternyata dia hanya batasi di 6.000 kalau mesinnya belum panas. Begitu mesinnya udah panas, dia langsung ke 8.500 rev limitnya. Sekarang kita coba gas lagi. Kita dengerin suaranya ya. Itu baru sampai 4.000. Itu baru sampai 5.000. Itu baru 6.500. 8.000. Indah sekali. Sekarang kita sampai full. Udah kayak pengen lari aja. Dan ini bukan cuma suara ya, performanya juga luar biasa. 0 sampai 100 km per jam diklaim tuntas dalam 3,0 detik. Padahal ini rear wheel drive ya, artinya kan startnya nggak akan sebagus yang 4 wheel drive. Oke, kita balik lagi ke interiornya. Ini posisi nyetir luar biasa. Setirnya ini pakai suede ya, dan entertainment system ada di sini yang mungkin butuh sedikit adaptasi karena nggak simpel-simpel banget, tapi gambarnya bagus. Kemudian ini tombol-tombol di sini keren sekali, benar-benar kayak di pesawat ya, pesawat zaman dulu gitu ya, yang masuk pakai tombol-tombol fisik. Nah ini buat naik turun di sini. Nah ini Anda bisa pakai Apple CarPlay untuk konektivitasnya, tapi Android Auto tidak bisa di mobil ini. Kemudian untuk buka pintu hanya pakai tuas yang merah ini karena ini benar-benar seperti mobil balap. Kemudian buat narik tuas pintunya juga ini hanya pakai sabuk seperti ini, tapi trim pintunya dry carbon. Ini pintunya terasa enteng loh, terasa enteng, mirip sama yang di Huracan versi balap. Kemudian untuk maju itu tidak ada D di sini, karena kalau Anda mau maju Anda tinggal injak rem dan masukkan transmisi ini di sini. Kalau netralkan lagi tinggal seperti ini. Jadi di sini hanya ada parking, ada manual mode, dan ada reverse. Mundurnya seperti ini. Wah, tuh gitu tuh kalau mundur tuh. Nanti kalau udah selesai maju, kita gini lagi. Nah, pada saat mundur itu ada kamera parkir di belakang dengan predictive line, dan ini penting sekali karena Anda nggak bisa lihat ke belakang sama sekali. Benar-benar satu-satunya panduan Anda ya hanya dari spion atau dari kamera mundur ini. Ada cruise control, tapi ya ngapain pakai cruise control kalau pakai Huracan STO. Kemudian sennya lucu sekali, tidak ada tuas. Sennya seperti motor di sini. Ini sebenarnya dari Huracan pertama kali juga memang sudah seperti ini. Sennya seperti motor di kanan dan di bagian kiri setir ini tinggal kanan dan kiri di sini. Lampu juga di sini, lampu jauh di sini. Kalau untuk lampu utama semua ada di panel kanan. Jadi benar-benar di sini tidak ada tuas sama sekali, benar-benar hanya setir dan pedal shift, sama seperti di mobil balap. Ini sini pahatan-pahatannya, dan di sini tersembunyi ada cup holder. Laci ya nggak bisa berharap banyak ya, benar-benar kecil sekali lacinya. Kemudian ini nih yang saya bilang nih, yang buat narik maju mundur, buat slide kursi ini keren sekali. Dan di sini ada 2 buah sambungan USB. Ini buat meletakkan handphone Anda di sini. That's it. Nggak banyak penyimpanan, nggak ada penyimpanan sama sekali. Tapi memang bukan itu yang Anda cari dari sebuah Huracan STO. Tapi benar-benar ketika Anda duduk di sini, ketika Anda nyalakan mesin, satu pikiran yang akan ada di Anda adalah, saya harus ke sirkuit. Oke, saya harus cari waktu luang untuk ke sirkuit. Kapan kira-kira mau sirkuit yang mana? Bisa di Sentul, bisa di Ancol, bisa di Mandalika. Sekarang kita ada banyak pilihan dan akan bersenang-senang dengan mobil ini.
Menurut saya saat ini Lamborghini Huracan STO lah yang paling menggoda kalau Anda ingin membeli sebuah Lamborghini. Karena Aventador oke, memang lebih brutal, mesinnya V12. Tapi mobil itu lebar sekali. Jadi kalau dipakai di trek juga kurang pas gitu ya. Tapi Huracan STO ini ukurannya pas seperti mobil balapnya dan bentuknya pure, ini benar-benar seperti DNA awal Lamborghini dan dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang meringankan mobil ini, menambah performa serta membuat mobil ini lebih garang di lintasan. Ini benar-benar sangat-sangat menggoda Lamborghini Huracan STO ini. Bagi Anda yang ingin mencari informasi lebih lengkap lagi mengenai Huracan STO ini, Anda bisa mampir ke Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, atau Anda bisa DM ke Instagram mereka, ada di sini Instagramnya, silakan di follow dan di DM untuk info lebih detail mengenai mobil ini. Tapi untuk sekarang sekian dulu video ini, jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Silakan Anda komentar juga kira-kira mobil apa yang nextnya enak untuk kita review. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.